Ketika seseorang sedang dirundung asmara, terkadang logika jadi tumpul. Begitulah tampaknya yang dialami Rulin Rahayu, warga Sidoarjo. Sejak 2015, dia berpacaran dengan Bangkit Magnutu Dunirat, seorang pemuda asal Sumeneb. Mereka bertemu ketika sama-sama bekerja sebagai sales di sebuah dealer mobil. Hubungan itu serius, paling tidak begitulah yang ada di benak Rulin. Sang pacar Bangkit pandai mengambil hatinya dengan ucapan-ucapan manis. Sebenarnya sejak awal sudah tampak ada yang tidak beres pada kelakuan Bangkit. Rulin pernah minta bantuan pacarnya menjual mobil Suzuki Swift miliknya. Anehnya ketika mobil terjual seharga 93 juta rupiah, uangnya malah masuk kantong Bangkit. Sedangkan Rulin cuma kebagian 5 juta saja. Setiap kali Rulin meminta uang hasil penjualan mobil itu, Bangkit berkelit dengan 1001 macam alasan. Meski begitu hubungan keduanya tetap berlanjut. Maklumlah Rulin sedang kasmaran sehingga masalah seperti itu dia endapkan saja. Pada 2016, Bangkit ingin membeli sebuah mobil. Pria itu membujuk agar Rulin mau mengajukan kredit atas nama Rulin. Rulin sempat ragu, namun Bangkit merayu dan berjanji akan menikahinya. Rulin luluh dan mengiyakan. Dan singkat cerita, mobil didapat dan cicilan pun mulai dibayar. Awalnya Bangkit membayar dengan lancar, namun lambat laun cicilan mulai tersendat. Hal ini menimbulkan friksi dalam hubungan Rulin dan Bangkit hingga akhirnya pada 2017 keduanya putus. Dan Bangkit hilang, bak ditelan bumi, meninggalkan mantannya dengan setumpuk hutang. Pria itu lepas tangan, tak pernah lagi membayar cicilan mobil. Jadilah Rulin kalang kabut. Dia terpaksa mengambil alih membayar cicilan sebab sejak awal pengajuan kredit mobil itu atas namanya. Jika cicilan macet, maka dirinya lah yang diburu debt collector, bukan Bangkit. Benar-benar apes. Rulin harus membayar cicilan padahal mobil itu milik Bangkit dan dibawa entah kemana. Cicilan yang harus dilunasinya mencapai 145 juta rupiah. Rulin sebenarnya sudah mencoba mendatangi tempat kerja mantannya itu di sebuah dealer mobil di Surabaya untuk minta pertanggungjawaban. Namun Bangkit tidak lagi bekerja di sana. Nah, pada saat yang sama, Rulin dapat pacar baru, Bambang Irawan namanya. Kepada sang pacar, Rulin berkeluh kesah tentang ulah Bangkit. Rulin mendapat informasi si mantan berada di kampungnya di Sumeneb. Pada September 2017, dia ajak pacarnya Bambang menemui pria itu. Tujuannya cuma satu, minta Bangkit melunasi utangnya pada Rulin sebab selama ini Rulinlah yang telah membayar cicilan mobilnya. Namun lagi-lagi sial, ketika Rulin dan Bambang bertemu Bangkit di Sumeneb, pria itu malah marah-marah dan mengusir mereka. Rulin dan Bambang ciut, kekesalan mereka semakin menggunung melihat Bangkit tidak merasa bersalah. Ulah Bangkit sempat dilaporkan Rulin ke Polres Sumeneb, namun ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan kasusnya. Waktu pun bergulir, pada Desember 2017, Rulin dan Bambang menikah. Bambang yang kini sudah jadi suami semakin geram sebab beban cicilan mobil si Bangkit kini juga jadi bebannya. Tidak ada jalan lain, Bangkit tidak boleh dibiarkan, harus diambil tindakan tegas. Namun di mana Bangkit berada? Mereka kehilangan jejak, tidak tahu keberadaan pria itu. Hingga suatu hari, pada Senin 14 Oktober 2019, Rulin yang bekerja sebagai sales mobil Suzuki sedang mengikuti pelatihan di dealer UMC Suzuki di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Wanita itu kaget melihat sosok Bangkit ikut pelatihan. Ternyata selama ini Bangkit bekerja di dealer Suzuki di cabang lain. Diam-diam Rulin segera menelpon suaminya Bambang Irawan. Wanita itu bilang agar suaminya segera menemui Bangkit sebelum pria itu menghilang lagi. Bambang setuju, dia berjanji akan segera datang ke dealer dan minta Rulin menahan agar Bangkit jangan pergi dulu. Kali ini Bambang tidak mau bertindak sendirian, dia takut gagal seperti dulu. Dia pun mengajak teman-temannya berkumpul, yaitu Imron, Alang, Kresna, dan Rizaldi. Pria itu menjelaskan masalahnya dan minta teman-temannya menemaninya menemui Bangkit. Sekitar pukul 4.45 sore, Bambang, Imron, Alang, dan Kresna tiba dengan mobil di kantor dealer Suzuki di Jalan Ahmad Yani, sedangkan Rizaldi berjanji akan menyusul. Bambang turun dari mobil dan menemui Bangkit.
sedangkan teman-temannya menunggu di dalam mobil. Bambang minta Bangkit melunasi hutangnya, namun pria itu menolak. Pecah keributan di antara keduanya. Melihat hal itu, teman-teman Bambang turun dari mobil. Mereka paksa Bangkit masuk ke dalam mobil. Rulin yang ikut menyaksikan kejadian itu juga ikut membantu mendorongnya. Kepada orang-orang yang melihat aksi mereka, Bambang mengatakan mereka akan bawa Bangkit ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan utangnya. Bangkit sempat mencoba memberontak, tapi kalah kuat. Satpam dan karyawan lain yang berusaha melerai tidak bisa berbuat apa-apa, meski seorang karyawan sempat merekam kejadian dengan ponsel. Bambang CS pun berangkat membawa Bangkit ke kantor polisi. Rulin tidak ikut. Bangkit duduk di jok belakang diapit Imron dan Alang. Namun di jalan ke Tintang, mobil terjebak kemacetan. Melihat kesempatan itu, Bangkit segera beraksi. Dia tendang pintu mobil dan berhasil keluar. Suasana di mobil jadi kacau. Bambang yang menyetir kalap hingga menabrak mobil lain. Kejadian itu jadi tontonan orang-orang. Terlebih Bangkit berlari seraya minta tolong. "Culik, culik," jeritnya. Warga mendadak beringas dan bersiap mengeroyok Bambang CS. Namun Bambang CS sigap bertindak dan mengatakan Bangkit maling dan berutang padanya dan akan dibawa ke kantor polisi. Mendengar hal itu, kemarahan warga pun beralih ke Bangkit. Mereka mengejar dan mengeroyok pria itu. Bangkit pun berhasil dimasukkan kembali ke mobil milik Bambang. Bambang CS kembali ke dealer Suzuki di Jalan Ahmad Yani untuk menyelesaikan masalah mobil yang ditabrak Bambang. Di sanalah Rizaldi kemudian menyusul dan ikut masuk ke mobil. Setelah semuanya beres, mobil pun melanjutkan perjalanan. Sudah tak ada lagi keinginan mereka membawa Bangkit ke kantor polisi karena ulah pria itu yang mencoba kabur. Saat memasuki tol Gunung Sari, Bambang CS memberi Bangkit pelajaran dengan cara memukuli pria itu. Sempat mereka berniat menurunkan pria itu di tengah jalan, tapi kemudian Imron menyarankan untuk membuang Bangkit ke kawasan sepi di Cangar, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju Cangar, mereka ikat tangan dan kaki Bangkit dengan tali pinggang. Kembali mereka memukuli Bangkit dan menyundut bibir pria itu dengan rokok. Di tengah perjalanan itu, Rulin mencoba menelpon Bambang suaminya tapi tidak dijawab. Wanita itu kemudian mengirimkan pesan lewat WA yang isinya mengingatkan agar Bambang jangan macam-macam dan jangan menyakiti Bangkit. Sesampai di daerah Pacet, Imron menutup mata Bangkit dengan bajunya yang diangkat ke depan menutupi bagian kepala. Dia sumpal mulut pria itu dengan bandana milik Bambang. Malam sudah turun dan akhirnya mereka tiba di kawasan Cangar pukul 9. Di sebuah jembatan mereka berhenti. Mereka seret Bangkit agar keluar dari mobil dan berdiri di atas jembatan. Dan selanjutnya yang ada hanya kegelapan dan kengerian. Sekitar pukul 11.30 malam, Bambang pulang ke rumah. Bangkit melompat dan jatuh ke jurang di kawasan Cangar. Demikian pengakuannya pada Rulin, istrinya. Sementara itu, Mei Nuriawati, istri Bangkit, mencari-cari sang suami yang tidak juga pulang dari pelatihan di kantor dealer Suzuki. Ponsel pria itu juga tidak dijawab. Mei lalu menghubungi rekan-rekan Bangkit. Dia mendapatkan informasi Bangkit dibawa paksa segerombolan orang yang ada hubungannya dengan Rulin Rahayu. Rekan Bangkit menunjukkan video rekaman penculikan itu kepada Mei. Keesokan hari, Selasa 15 Oktober 2019, sang istri Mei melaporkan hilangnya suaminya pada polisi. Dan pada Rabu malam 16 Oktober, Mei mendapat kabar dari polisi suaminya telah meninggal. Jasadnya ditemukan di Sungai Watu Ondo di bawah jembatan di kawasan Cangar, Kota Batu. Mei segera datang ke Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata di Batu untuk keperluan identifikasi. Wanita itu histeris menyaksikan suaminya terbujur kaku dengan sekujur tubuh babak belur. Pupus sudah kebahagiaan pengantin baru. Mei dan Bangkit baru menikah April 2019, berarti 6 bulan sebelum kematian pria itu. Saat itu Mei sedang hamil 6 bulan. Mei dan keluarga besar sangat terpukul, termasuk Fitri Sulaini, ibu Bangkit yang tinggal di Sumeneb.
Menurut Mei, suaminya pria baik dan rajin sholat. Bahkan terakhir, sang suami lewat chat mengingatkannya agar sholat. Sebagai istri, Mei tidak pernah mengungkit masa lalu suaminya. Dia hanya tahu suaminya punya masalah dengan mantan pacar sebelum menikah. Tapi dia tidak tahu pasti apa masalahnya, karena Bangkit tidak pernah bercerita. Setelah semuanya terjadi, barulah Mei tahu perihal utang suaminya pada Rulin dan betapa Rulin sudah berkali-kali minta Bangkit melunasi utang-utangnya. Bahkan menurut mertua Mei, Rulin pernah datang ke rumah mereka sambil marah-marah dan berteriak-teriak agar Bangkit mengembalikan uangnya. Bangkit Magnutu Dunirat dimakamkan Kamis 17 Oktober 2019 di pemakaman keluarga di Desa Karangbudi, Gapura, Sumeneb. Ketika terjadi penculikan Bangkit di depan dealer Suzuki, saksi cukup banyak, termasuk satpam dan karyawan dealer. Hal ini memudahkan investigasi polisi. Ditambah lagi polisi mendapatkan rekaman video penculikan yang diambil seorang karyawan. Meski beberapa pelaku sempat buron, polisi akhirnya berhasil menangkap seluruh pelaku yang berjumlah 6 orang, yaitu Bambang Irawan usia 27 dan istri Rulin Rahayu usia 32, Imron usia 21, Alang usia 26, Kresna dan Rizaldi masing-masing berusia 22 dan 19 tahun. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Bambang Irawan mengatakan dia tidak berniat membunuh Bangkit, malah awalnya ingin membawa pria itu ke kantor polisi. Dia hanya ingin Bangkit membayar utangnya yang mencapai 145 juta rupiah kepada istrinya Rulin. Imron juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang memiliki ide membunuh Bangkit. Pria itu masih hidup saat di dalam mobil. Imron juga mengatakan Bangkit sempat minta maaf dan memberikan uangnya yang ada di dalam dompet sebesar 500.000 rupiah kepada para pelaku. Di persidangan dibeberkan saat-saat terakhir Bangkit. Ketika tiba di jembatan di kawasan Cangar, mereka seret Bangkit agar keluar dari mobil dan berdiri di atas jembatan. Bambang membenturkan kepala Bangkit ke besi pembatas jembatan dan memasukkan kepalanya ke sela-sela besi jembatan. Setelah itu Bambang melemparkan Bangkit ke jurang. Saat Bangkit dilempar, para pelaku mendengar teriakannya yang kemudian disusul suara benturan keras dari bawah jembatan. Bangkit tewas di sungai di bawah jembatan. Pada akhirnya pengadilan menetapkan Rulin yang tidak ikut dalam aksi pembunuhan divonis 5 tahun penjara. Bambang 12 tahun penjara, Imron dan Alang masing-masing 10 tahun penjara, sedangkan Kresna dan Rizaldi masing-masing 8 tahun penjara. Tampaknya keinginan Fitri Sulaini, ibu Bangkit, agar para pelaku dihukum berat tidak tercapai. Tidak seorang pun diuntungkan dari kasus ini. Bangkit tewas dengan cara mengenaskan, sedangkan para pelaku bukannya berhasil menagih utang, malah harus mendekam di balik terali besi. Jika kalian berada di posisi Rulin dan Bambang, apa tindakan yang kalian ambil jika laporan ke polisi macet, sementara si pengutang tetap menolak membayar utangnya? Apakah merelakan saja utang 145 juta rupiah itu hangus? Atau ada cara lainnya agar si pengutang mau membayar utang-utangnya? Share pendapat kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.